Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuril Mustari dengan NPM 240110521180 pada pertemuan ke-13 dan 14. Topik yang akan kita bahas pada pembelajaran ini yaitu mengenai jenis ekosistem perairan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Yuk kita simak. Ekosistem adalah kesatuan yang terbentuk oleh hubungan timpal balik antara makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungan tempat hidupnya, komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah benda tak hidup seperti tanah, udara, air, suhu, batu, sinar matahari, dan benda tak hidup lainnya. Nah, apa saja sih fungsi ekosistem? Fungsi ekosistem yang pertama yaitu sebagai penyedia, yaitu menyediakan makanan, air, dan sumber kehidupan untuk makhluk hidup bertahan hidup. Kedua, sebagai habitat, yaitu menyediakan tempat tinggal bagi setiap makhluk hidup dengan menyesuaikan tempat hidupnya masing-masing. Ketiga, sebagai regulasi lingkungan, yaitu pengatur kondisi lingkungan seperti mengatur suhu, menjaga air tetap bersih, dan udara tetap segar. Dan yang keempat, keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan alam antar makhluk hidup agar kehidupan tetap berjalan dengan baik. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang berada di wilayah berair atau daerah perairan. Ekosistem perairan dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sekarang, kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Yang pertama mengenai ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Pertama, danau. Danau adalah genangan air tawar yang tenang dan tidak mengalir. Komponen biotiknya meliputi katak, siput air, burung, rumput air, teratai, kecebong, dan ikan kecil. Sedangkan komponen abiotiknya, air tawar, cahaya matahari, suhu, tanah, dan batu. Hubungan komponen biotik dan abiotik yang ada di danau, misalnya, cahaya matahari membantu tumbuhan tumbuh. Tumbuhan menjadi makanan dan tempat hidup bagi hewan. Jika air danau tercemar, maka makhluk hidup di danau akan terganggu dan ekosistem tidak akan seimbang. Kedua, sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir. Komponen biotiknya meliputi ikan sungai, alga, tumbuhan air, serangga air, katak, dan burung. Sedangkan komponen abiotiknya seperti air mengalir, batu, pasir, dan cahaya matahari. Hubungan biotik dan abiotik yang ada di sungai yaitu ikan hidup dan bernafas menggunakan oksigen dari air. Tumbuhan air menghasilkan oksigen. Jika sungai tercemar sampah, maka makhluk hidup di sungai bisa mati. Jenis ekosistem air tawar yang ketiga yaitu rawa. Rawa adalah daerah perairan yang tergenang dan berlumpur. Komponen biotiknya meliputi eceng gondok, ikan rawa, burung, serangga, ular, dan kura-kura. Sedangkan komponen abiotiknya seperti air, lumpur, suhu, dan cahaya matahari. Hubungan biotik dan abiotik yang ada di rawa seperti tumbuhan rawa dapat tumbuh subur di tanah berlumpur. Tumbuhan rawa juga membantu menyerap air. Jika rawa rusak atau dikeringkan, banyak makhluk hidup kehilangan tempat hidupnya. Sekarang, kita bahas ekosistem perairan yang selanjutnya, yaitu ekosistem air asin, yang meliputi 1. Pantai. Ekosistem pantai merupakan pertemuan antara daratan dan laut. Pantai juga merupakan perairan dangkal yang dimana matahari masih bisa tembus ke dasar laut. Komponen biotiknya meliputi piting, ikan kecil, burung pantai, penyu, kerang-kerang, tumbuhan bakau, dan rumput laut. Sementara itu, komponen abiotiknya meliputi air laut, pasir, angin, dan cahaya matahari. Hubungan biotik dan abiotik pantai yaitu bakau tumbuh di air laut dan pasir serta membantu menahan ombak dan mencegah abrasi. Jika pantai rusak, maka pantai mudah erosi dan hewan pantai kehilangan tempat hidup. Kedua, ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut dangkal yang sangat kaya makhluk hidup serta menyediakan rumah dan makanan bagi seperempat spesies laut dunia. Komponen biotiknya seperti karang, ikan warna-warni, rumput laut, dan bintang laut. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu air laut jernih, cahaya matahari, suhu, dan pasir.
Hubungan biotik dan abiotik terumbu karang yaitu terumbu karang membutuhkan air yang bersih dan cahaya matahari. Jika air laut tercemar, terumbu karang bisa mati dan ikan kehilangan habitatnya. Dan yang ketiga yaitu laut dalam. Laut dalam adalah ekosistem bagian laut yang sangat dalam dan gelap karena matahari tidak bisa tembus ke dasar air. Laut dalam juga dihuni oleh berbagai makhluk hidup yang unik. Komponen biotiknya seperti ikan laut dalam, contohnya gurita, ikan lentera, dan ubur-ubur. Sementara itu, komponen abiotiknya tekanan air tinggi, suhu dingin, dan sedikit cahaya. Hubungan biotik dan abiotik yang ada di dalam laut dalam, hewan laut dalam telah menyesuaikan diri dengan lingkungan gelap dan dingin. Jika ekosistem laut dalam terganggu, keseimbangan ekosistem laut juga akan ikut terganggu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis ekosistem perairan. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ekosistem perairan sangat penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan perairan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa semuanya.